Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Sutriani STMT yang telah memberikan kesempatan kali ini untuk mempresentasikan tugas kami tentang tujuan dan target pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Sebelum mempresentasikan tugas kami, mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurnaningsi dengan NIM D01202375. Dan rekan-rekan saya atas nama Kasmawati, Rijal, dan Muhammad Afdal Darajat. Untuk mengefisienkan waktu, saya langsung ke materi. Apa sih pembangunan berkelanjutan itu? Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan kebutuhan generasi akan datang. Adapun ciri-ciri pembangunan berkelanjutan adalah yang pertama, memberikan kemungkinan pada kelangsungan hidup dengan jalan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang kedua adalah memanfaatkan sumber daya alam dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada sektor dan kegiatan lainnya untuk berkembang bersama di daerah dan dalam kurun waktu yang sama maupun berbeda. Keempat, meningkatkan dan melestarikan kemampuan serta fungsi ekosistem untuk memasok sumber daya alam. Kelima, menggunakan prosedur dan tata cara memperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung peri kehidupan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Saudara Rijal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal, saya dari kelompok 5. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Nurnaningsi. Langsung saja. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals dalam kurung SDGs balas kurung merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan milenium. 1. Tanpa kemiskinan. 2. Tanpa kelaparan. 3. Kehidupan sehat dan sejahtera. 4. Pendidikan berkualitas. 5. Kesetaraan gender. 6. Air bersih dan sanitasi layak. 7. Energi bersih dan terjangkau. 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. 9. Industri, inovasi, dan infrastruktur. 10. Berkurangnya kesenjangan. 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan. 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. 13. Penggunaan perubahan iklim. 14. Ekosistem lautan. 15. Ekosistem. 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Tujuan pembangunan berkelanjutan Perpres 59/2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Rencana pembangunan daerah harus mengintegrasikan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Permendikri nomor 7 tahun 2018 pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam kajian RPJMD. Hukum KLH memasukkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan adalah Perpres 59/2017 dan Permendikri nomor 7 tahun 2018. Permendikri nomor 7 tahun 2018 pasal 2, pemerintah daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPMJD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. KLHS RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam
RPJMD. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Kasmawati. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Rizal tentang pelaksanaan pencapaian TPB. Tujuan yang pertama yaitu tanpa kemiskinan. Pelaksanaan mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Yang kedua, tanpa kelaparan. Pelaksanaan menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Pelaksanaan menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Yang keempat, pendidikan berkualitas. Pelaksanaan menjamin kualitas pendidik yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar yang layak untuk semua. Yang kelima, kesetaraan gender. Pelaksanaan mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan. Yang keenam, air bersih dan sanitasi layak. Pelaksanaan menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Pelaksanaan menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Yang kedelapan, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Pelaksanaan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Dan yang terakhir, industri, inovasi, dan infrastruktur. Pelaksanaan membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Selanjutnya, strategi pencapaian TPB. Yang pertama, sinergi dan terpadu. Yang kedua, multidimensional. Yang ketiga, kerjasama multi pihak. Yang keempat, perspektif jangka panjang. Yang kelima, internalisasi dampak lingkungan dan sosial dalam pertumbuhan ekonomi. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdal Darajat dengan NIM 1205543. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan sedikit materi tentang RPJM daerah. Baik, penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RJP dan memperhatikan RPJM nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan, disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka resolusi dan kerangka pedoman yang bersifat indikatif. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Sistem Perencanaan Nasional. Target pembangunan berkelanjutan. Presiden Joko Widodo dalam acara konferensi tahun TB Indonesia tahun 2020 menetapkan target SDAS sepenuhnya sesuai dengan prioritas kebijakan pemerintah, yaitu mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan untuk memberikan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi materi yang telah kami paparkan. Jika ada kata ataupun tindakan yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.